Istighfar sebagai pembuka sumbatan rezeki. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup lapang, rezeki mengalir, hati tenang, dan kebutuhan tercukupi. Namun, tidak jarang kita merasa seperti ada sumbatan dalam rezeki. Usaha terasa berat, peluang tertutup, dan hati cemas. Dalam Islam, salah satu kunci yang diajarkan untuk membuka pintu rezeki adalah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Istighfar bukan hanya ucapan lisan semata, melainkan sebuah kesadaran hati yang disertai tekad untuk memperbaiki diri. Allah sendiri telah menjanjikan kelapangan rezeki bagi orang yang memperbanyak istighfar. Dalil dari Al-Quran. Salah satu dalil yang paling jelas adalah firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi sebab datangnya keberkahan dunia, seperti hujan, kekayaan, keturunan, dan kelapangan hidup. Dalil dari hadis. Rasulullah SAW juga mengajarkan keutamaan istighfar. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini selaras dengan janji Allah dalam Al-Quran, bahwa istighfar bukan sekedar ritual ibadah, tetapi juga solusi hidup yang nyata. Mengapa istighfar bisa membuka rezeki? Untuk memahami ini, kita perlu melihatnya dari 3 sisi, spiritual, psikologis, dan sosial. 1. Sisi spiritual. Dosa yang dilakukan manusia ibarat kotoran yang menutup aliran rahmat Allah. Ketika kita beristighfar dengan tulus, dosa-dosa itu diampuni dan sumbatan rezeki pun terbuka. Seperti pipa yang tersumbat kotoran, jika dibersihkan, air akan mengalir kembali. Allah adalah sumber segala rezeki. Jika hubungan kita dengannya terjaga, pintu-pintu kebaikan akan terbuka. Istighfar adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hubungan itu. 2. Sisi psikologis. Orang yang terbebani rasa bersalah atau dosa cenderung kurang percaya diri, mudah gelisah, dan sulit fokus. Istighfar yang tulus memberikan efek menenangkan hati, sehingga pikiran lebih jernih dan kreatif. Pikiran yang jernih memudahkan kita melihat peluang rezeki yang sebelumnya luput dari perhatian. 3. Sisi sosial. Orang yang rajin beristighfar biasanya juga berusaha memperbaiki perilaku, karena istighfar yang benar selalu diiringi taubat dan perubahan sikap. Orang seperti ini lebih disukai oleh lingkungannya, lebih dipercaya dalam bisnis, dan lebih banyak mendapat bantuan dari orang lain. Semua itu menjadi saluran rezeki. Bentuk-bentuk istighfar. Ada banyak cara untuk beristighfar. Di antaranya, ucapan lisan, mengucapkan astagfirullah atau bentuk lainnya, baik setelah sholat maupun di waktu-waktu senggang. Doa saidul istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan doa istighfar yang paling utama, dikenal sebagai saidul istighfar, yang dibaca pagi dan sore. Perbuatan. Memperbanyak amal kebaikan sebagai bentuk penyesalan dan perbaikan dari dosa masa lalu. Kapan waktu terbaik beristighfar? Walau istighfar bisa dilakukan kapan saja, ada waktu-waktu yang lebih utama. Sepertiga malam terakhir, waktu mustajab doa. Setelah sholat fardu untuk memohon ampun atas kekurangan dalam sholat. Setiap selesai berbuat salah, jangan tunda, langsung memohon ampun. Langkah praktis mengamalkan istighfar untuk lancaran rezeki. 1. Niat tulus.
Pastikan istighfar dilakukan dengan kesadaran, bukan sekedar ucapan tanpa makna. 2. Target harian, misalnya 100 hingga 1000 kali sehari, sesuai kemampuan, sambil merenungi artinya. 3. Gabungkan dengan taubat. Tinggalkan dosa yang sama, karena istighfar tanpa perubahan hanya ucapan kosong. 4. Tingkatkan amal. Sertai istighfar dengan sedekah, silaturahmi, dan membantu orang lain. 5. Jaga konsistensi. Lakukan terus-menerus, karena rezeki tidak selalu langsung datang. Tetapi terkadang Allah memberi dalam bentuk kesehatan, ketenangan, atau peluang di masa depan. Kisah nyata dan teladan. Banyak ulama dan orang soleh menuturkan pengalaman bahwa istighfar membuka jalan rezeki. Misalnya ada seseorang yang usahanya bangkrut, lalu dia mulai membiasakan istighfar setiap pagi dan sore. Beberapa bulan kemudian, dia mendapat tawaran bisnis baru yang jauh lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Ulama besar seperti Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang berbagai masalah hidup, kemarau, kemiskinan, sedikitnya keturunan, selalu menjawab, perbanyaklah istighfar. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surah Nuh tadi. Manfaat istighfar yang berkaitan dengan rezeki. 1. Mengundang keberkahan. Bukan hanya rezeki yang banyak, tetapi juga berkahnya terasa. 2. Memperlancar usaha. Pintu peluang terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. 3. Menjaga dari musibah. Dosa bisa menjadi sebab datangnya kesulitan. Istighfar menghapusnya. 4. Menambah kepercayaan diri. Hati yang bersih membuat seseorang lebih mantap melangkah. 5. Memperbaiki hubungan, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Kesalahan yang perlu dihindari. Istighfar tanpa meninggalkan dosa, hanya mengucapkan di bibir, tapi masih mengulang kesalahan. Tidak konsisten, menganggap istighfar hanya perlu ketika ada masalah. Kurang memahami makna, mengucapkan cepat-cepat tanpa merenungi artinya. Penutup. Istighfar adalah amalan sederhana yang memiliki dampak besar, baik untuk kehidupan akhirat maupun dunia. Dengan istighfar, kita membersihkan hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan secara otomatis membuka pintu rezeki yang mungkin selama ini tersumbat oleh dosa dan kelalaian. Janji Allah jelas, siapa yang memperbanyak istighfar akan mendapat ampunan, kelapangan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan hal yang sama dalam hadisnya. Maka marilah kita menjadikan istighfar sebagai kebiasaan harian, tidak hanya ketika menghadapi masalah, tetapi sebagai bagian dari nafas kehidupan. Sebab istighfar bukan sekedar permohonan ampun, melainkan kunci pembuka pintu berkah. Dengan demikian, istighfar adalah solusi yang abadi, ringan di lisan, namun berat timbangan pahalanya dan luas manfaatnya. Siapa yang mau rezekinya lapang, hatinya tenang, dan hidupnya penuh berkah, mulailah sekarang. Ucapkan, Astaghfirullah wa atubu ilaih.